Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan untuk anak sekolah minggu. Apa kabar adik-adik sekolah minggu hari ini? Semoga kita semuanya di dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan ya. Amin. Baiklah, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kau sungguh sangat baik. Tuhan Yesus, tolonglah kami, karena saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi pedoman hidup kami, menuntun kami senantiasa kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Mari kita perhatikan bersama ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pada suatu hari sebelum Yesus naik ke surga, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Guru, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Atas pertanyaan itu, Yesus menjawab mereka bahwa mereka tidak perlu mengetahui akan masa dan waktu yang telah Tuhan tetapkan. Tuhan Yesus kemudian mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka akan menjadi saksi Tuhan. Adik-adik, dengan mengatakan semuanya itu kepada murid-muridnya, Yesus ingin menegaskan bahwa mereka memang tidak perlu mengetahui masa dan waktunya Tuhan. Daripada mereka harus memikirkan semuanya itu, Yesus ingin menyampaikan bahwa ada hal yang lebih penting lagi yang harus mereka ketahui, yaitu Yesus ingin melengkapi mereka dengan kuasa, sebab Yesus tidak ada lagi di dunia ini, dan Tuhan tidak ingin murid-muridnya merasa sendiri, dan Yesus ingin murid-muridnya melanjutkan pemberitaan Injil ke seluruh dunia, dan kuasa itu akan mereka terima ketika Roh Kudus sudah dicurahkan atas murid-muridnya. Tuhan Yesus sangat baik adik-adik kepada murid-muridnya. Setelah Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya kembali ke Yerusalem. Di sana mereka berkumpul bersama menantikan janji Tuhan Yesus kepada mereka. Adik-adik, apakah adik-adik tahu perbedaan yang ada pada murid-murid Yesus sebelum dan sesudah mereka menerima kuasa Allah melalui pencurahan Roh Kudus? Hari ini kita akan belajar bersama-sama adik-adik, apakah benar terdapat perbedaan pada murid-murid Yesus setelah mereka menerima kuasa yang Yesus janjikan melalui pencurahan Roh Kudus. Pertama-tama, kita akan melihat kehidupan murid-murid pada saat masih bersama-sama dengan Yesus adik-adik, dan kehidupan mereka yang sekarang. Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-13, di sana para murid berkumpul bersama setiap hari. Mereka berdoa menantikan janji Allah kepada mereka. Dan ketika hari Pentakosta, yaitu pada hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah api yang hinggap pada mereka. Lalu penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Dan sekarang para murid-murid itu sudah dilengkapi dengan kuasa seperti yang dijanjikan Yesus kepada mereka, dan perjalanan mereka akan dimulai sekarang. Dan benar sekali adik-adik, setelah mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dengan menerima kuasa yang daripada Allah, terdapat perbedaan yang sangat besar sekali, di mana dahulu para murid itu adalah seorang yang penakut, lemah, juga ragu-ragu. Ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, bahkan mati di kayu salib, mereka semua tercerai-berai. Dan setelah Yesus bangkit, Yesus mengumpulkan mereka lagi, dan Yesus berpesan kepada mereka agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem, agar mereka menerima apa yang Tuhan janjikan kepada
kepada mereka. Dan sekarang para murid itu memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, bersaksi tentang kemurahan Allah. Walaupun bahaya mengancam mereka, mereka tak sedikit pun takut atau mundur dari kesaksian dan berita firman Tuhan yang mereka sampaikan. Sekarang para murid itu bukan seorang penakut lagi atau seorang yang lemah dan ragu-ragu, karena mereka telah diberi kuasa untuk dapat memberitakan Injil kebenaran Allah. Ketika Petrus berkhotbah berbicara tentang kemurahan Allah, maka jiwa-jiwa yang bertobat sebanyak 3.000 jiwa. Mereka memberi diri untuk dibaptis. Petrus juga memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Para murid yang lain juga menjadi saksi dan pemberitaan Injil. Dan berita Injil itu terus disampaikan sampai ke ujung dunia. Mula-mula yang menjadi pemberita adalah murid-murid Tuhan yang menyaksikan sendiri betapa Allah kita adalah Allah yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Kemudian diteruskan oleh orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan berita sukacita, berita Injil, kesaksian tentang Yesus Kristus. Walaupun perjalanan penginjilan untuk menjadi saksi Tuhan, para murid bahkan hamba-hamba Tuhan banyak sekali mendapat masalah. Mereka dihakimi, ditolak, ditangkap, bahkan dimasukkan ke dalam penjara walaupun mereka tidak bersalah. Bahkan ada juga yang sampai dianiaya hingga mati. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang melengkapi mereka, memampukan mereka, memberi mereka kekuatan, bahkan menolong mereka, sehingga mereka tidak lagi takut, bahkan mereka tidak gentar. Begitulah adik-adik kisah para murid yang mau bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mengetahui betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus adalah penolong untuk kita, penghibur, dan yang menuntun kita akan terus berjalan dalam setiap tuntunan Tuhan. Adik-adik, apakah adik-adik mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Berdoalah dengan sungguh kepada Tuhan ya. Dan adik-adik, kita juga harus tahu bahwa setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan menerima kuasa, kita juga punya tugas yang sama seperti para murid Tuhan, yaitu menjadi saksi dimanapun kita berada, bersaksi tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan untuk bersaksi, kita bisa memulainya dalam lingkungan yang kecil adik-adik, yaitu di dalam keluarga kita sendiri. Kita bisa bersaksi kepada mama dan papa, paman dan bibi, opa dan oma, bisa juga kepada teman-teman kita di sekolah. Jadi dengan kita berani bersaksi tentang Yesus Kristus, itu artinya kita sudah turut mengambil bagian dalam pemberitaan Injil adik-adik. Dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar kami untuk mau bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, beri kami keberanian dan kami bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.